Tetapi mungkin pertanyaannya ketika ini adalah lahan baru, apakah perlu dilakukan sterilisasi lahan ulang, penggunaan fungisida, kemudian insektisida yang dikocorkan di dalam tanah? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan pasca persiapan lahan. Apa saja yang perlu kita lakukan sebelum proses penanaman, khususnya untuk menghindarkan tanaman dari tingkat kematian yang sangat tinggi. Kemudian untuk mempersiapkan tanaman supaya tetap kuat menghadapi musim kemarau. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena di setiap video Mitra Petani insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman, kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kelanjutan persiapan tanam menghadapi musim kemarau. Jika di video-video sebelumnya kami sudah berbicara tentang sistem olah lahan, mulai dari olah lahan basah, kemudian bahan-bahan yang perlu kita masukkan, kemudian pembuatan bedengan, sampai tahap penutupan mulsa. Nah, video saat ini adalah kelanjutan dari video tersebut untuk mempersiapkan supaya lahan kita ini bisa siap untuk ditanami. Kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah pendiaman lahan. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman perlu melakukan pendiaman lahan atau istilahnya solarisasi ya. Ketika sudah dipasang mulsa seperti ini, kemudian didiamkan untuk beberapa saat. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat proses dekomposisi atau fermentasi atau menunggu supaya lahan dan pupuk ini bisa siap untuk diserap oleh tanaman. Waktunya berapa lama? Menurut kami tidak ada patokan khusus ya berapa lama, tapi kalau hari biasanya 2-3 minggu. Biasanya indikator yang kami gunakan itu adalah rumput gitu. Jadi di lubang tanam ini ketika sudah ditumbuhi rumput kecil seperti ini, itu artinya menurut kami sudah siap untuk ditanami gitu. Ketika gulma saja ini mau tumbuh, apalagi tanaman yang akan kita tanam. Biasanya yang teman-teman lakukan di berbagai daerah yang dialami oleh beberapa petani, mereka pengen cepat-cepat lahannya itu untuk cepat ditanami. Tapi nanti proses selanjutnya biasanya mereka akan melakukan penyulaman yang lumayan banyak karena mungkin efek dari pupuk yang belum siap atau tanah belum siap sehingga nanti kurang baik untuk proses adaptasi awal untuk tanaman itu sendiri. Jadi kami lebih memilih untuk bersabar, didiamkan sekitar 2-3 minggu, memastikan supaya lahan ini benar-benar siap, baru kita lakukan proses penanaman. Pertanyaan selanjutnya, ketika sudah ditumbuhi gulma seperti ini, apakah tidak menciptakan pekerjaan baru untuk mencabutinya? Tentu saja iya ya, untuk mencabut ini memerlukan tenaga gitu. Tetapi karena posisinya belum terlalu besar, menurut kami juga ringan, tidak terlalu berat daripada kita terlalu cepat untuk melakukan proses penanaman, tapi tingkat kematiannya sangat tinggi. Justru itu menurut kami akan
lebih boros lagi gitu, karena itu nanti akan pemborosan dari segi biaya, tenaga, kemudian waktu, kemudian dari keseragaman tumbuh biasanya juga tidak seragam karena sudah ada yang tumbuh, kemudian masih ada yang mati, kemudian dilakukan penyulaman, sehingga dari umur tanam itu tidak bisa serempak gitu. Jadi nantinya biasanya kondisi tanaman itu tidak bisa sejajar. Tapi dengan ikhtiar seperti ini insya Allah akan mempercepat proses adaptasi, kemudian menurunkan angka kematian di awal penanaman. Karena salah satu faktor yang meningkatkan tingginya angka kematian pasca pindah tanam itu karena tanah atau pupuk itu belum siap gitu. Dan itu yang mungkin perlu dievaluasi oleh teman-teman. Setelah proses pendiaman tersebut, apa yang perlu kita lakukan sebelum proses penanaman? Biasanya kita akan menganjurkan untuk sterilisasi lahan. Tetapi mungkin pertanyaannya ketika ini adalah lahan baru, apakah perlu dilakukan sterilisasi lahan ulang, penggunaan fungisida, kemudian insektisida yang dikocorkan di dalam tanah? Jawabannya adalah kembali ke teman-teman. Kalau mungkin lahan bekas itu mungkin menurut kami harus kita lakukan dengan penggunaan bahan-bahan yang keras, misalkan fungisida atau insektisida, bahkan mungkin hidrogen peroksida ya untuk sterilisasi lahan. Tetapi kalau untuk lahan seperti ini, karena di video awal kita sudah menyebutkan ini salah satu tujuan untuk sterilisasi lahan dengan hemat biaya terkait dengan pengkondisian hama kemudian patogen penyakit. Apakah di sini dilakukan? Jawabannya adalah kembali ke teman-teman. Ketika teman-teman sudah yakin dan sudah memastikan dan sudah dicek bahwa kondisi lahannya ini memang sudah benar-benar siap, benar-benar sudah steril dari kondisi paling terlihat adalah hama ya atau nematoda yang pada bagian bawah itu teman-teman bisa melihat kalau di situ memang sudah dianggap steril, tidak ada hama lagi. Mungkin teman-teman bisa langsung ke proses selanjutnya. Tetapi ketika teman-teman merasa kok belum yakin atau masih menjumpai misalnya ada uret atau mungkin ada gasir atau hama lain yang berkeliaran di dalam tanah, mungkin teman-teman perlu melakukan sterilisasi ulang dengan dosis yang mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Karena teman-teman sudah meyakini bahwa sebagian besar itu sudah berkurang, hanya saja sisa-sisa dari yang belum mati itu mungkin masih ada. Nah, biasanya sterilisasi yang kita anjurkan adalah menggunakan dua bahan ya, yaitu menggunakan fungisida kontak yang dikombinasikan dengan insektisida berbahan aktif misalkan sipermetrin atau mungkin lambdacyhalotrin atau mungkin beberapa merek lain gitu ya. Jadi kalau untuk sterilisasi pada bagian bawah ini biasanya kalau kita anjurkan adalah menggunakan mancozeb, contohnya mungkin menggunakan Topaz atau mungkin menggunakan Mantep, Antila dan lain sebagainya lah. Kalau mungkin bahan aktifnya mancozeb, tapi kalau merek dagangnya itu sangat banyak, teman-teman bisa mencarinya sendiri. Kemudian untuk insektisida biasanya kami menganjurkan yang murah-murah saja seperti sipermetrin atau lambdacyhalotrin. Kalau mungkin sipermetrin itu bisa di contohnya mungkin ada yasitrin, akositrin atau mungkin risotin gitu. Dengan dosis-dosis yang ringan saja hanya untuk memantapkan saja gitu. Jadi mungkin itu bisa diaplikasikan 1 minggu sebelum penanaman dan sudah dilakukan pembuatan lubang tanam. Jadi sudah dibuat lubang tanam, baru teman-teman kocorkan menggunakan dua bahan itu, mancozeb kemudian dengan lambdacyhalotrin atau sipermetrin. Itu insya Allah akan meminimalisir dari serangan patogen penyakit dan hama. Sekali lagi itu hanya sifatnya adalah kembali ke teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mantap atau sudah yakin merasa tanahnya itu sudah steril, itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman masih ragu dan masih menjumpai ada tanda-tanda hama atau mungkin patogen, silahkan bisa dilakukan sterilisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Intervalnya adalah seminggu sebelum proses penanaman. Proses selanjutnya setelah itu sekitar 3 hari sebelum proses penanaman biasanya kita akan menganjurkan untuk melakukan pengocoran. Pengocoran yang kami lakukan biasanya akan menggunakan trichoderma, kemudian asam humat, kemudian silika karbon. Tetapi untuk saat ini kita tidak menggunakan silika karbon ya, karena proses awal kita sudah memasukkan arang sekam. Arang sekam itu juga dalam artian itu juga sudah karbon gitu. Jadi silika karbon yang biasa kita gunakan itu sudah kita berikan dalam jumlah yang banyak di awal tadi, sehingga untuk pengocoran selanjutnya 3 hari sebelum penanaman itu kita hanya menggunakan 2 bahan, yaitu asam humat yang dikombinasikan dengan trichoderma. Berapa dosisnya? Untuk trichoderma ini sekitar 3-4 sendok makan. Biasanya kalau untuk contoh merek dagang kita menggunakan Biosigma Plus gitu ya. Kemudian kalau untuk asam humatnya kita menggunakan Power Soil, itu juga 2 sendok. Jadi trichodermanya itu 4 sendok atau mungkin lebih, kalau mau 5 atau 6 sendok pun juga itu tidak bermasalah karena sifatnya itu adalah investasi.
Kemudian kalau untuk asam humatnya kita biasanya menggunakan 2 sendok. Jadi 2 bahan itu dicampur kemudian dilarutkan ke dalam air, kemudian kita lakukan pengocoran. Dosis untuk setiap lubang itu sekitar 100 sampai 200 mili gitu ya. Jadi untuk setiap lubangnya adalah sekitar 100 sampai 200 mili dilakukan 3 hari sebelum proses penanaman. Manfaatnya untuk apa? Trichoderma sudah banyak yang membahas ya, jadi manfaatnya sangat banyak, mulai dari pembenah tanah, kemudian penyedia bioremediasi, kemudian sebagai agensi hayati dan lain sebagainya. Mungkin kita akan membahas dalam sesi khusus ya, membahas terkait dengan trichoderma. Kemudian asam humat juga sudah sering kita sampaikan, manfaatnya itu sangat banyak, apalagi di lahan-lahan bekas yang sudah terlalu terbiasa untuk dilakukan budidaya tanaman, yang kemungkinan besar residu pupuk kimianya sudah terlalu banyak. Menurut kami itu adalah salah satu hal yang sangat diwajibkan untuk menjaga supaya tanah kita tetap dalam kondisi yang baik. 2 bahan itu menurut kami wajib untuk saat ini, khususnya di lahan kami gitu ya, karena dengan penggunaan bahan itu adalah ikhtiar yang kita lakukan untuk mencegah tanaman dari potensi kelayuan atau kematian. Kemudian apakah sudah cukup sampai di situ, sudah bisa dilakukan proses penanaman? Bisa, sebenarnya bisa langsung dilakukan proses penanaman, tetapi untuk saat ini kita menambahkan karena ini akhir musim penghujan dan potensi besar tanaman ini nanti akan hidup sebagian besar umurnya itu adalah di musim kemarau. Seperti kita ketahui, tantangan di musim kemarau adalah di pengairan, dan air itu menjadi salah satu kunci untuk proses kehidupan dari tanaman cabai ini. Jadi ada bahan yang kita tambahkan, yaitu adalah mikorizа. Tujuannya adalah untuk membantu akar tanaman meningkatkan jangkauannya dalam penyerapan air dan nutrisi. Nah, mikorizа ini adalah mikroorganisme atau jamur baik yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Kira-kira cara aplikasi yang tepat seperti apa? Nah, untuk cara aplikasinya, kemudian secara detail manfaatnya, kemudian produknya apa, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi proses yang kita lakukan menjelang proses penanaman itu, pertama adalah pendiaman lahan, kemudian yang kedua adalah sterilisasi lahan jika itu masih diperlukan, yang ketiga adalah pemasukan agensi hayati dan pembenah tanah. Ketiga langkah ini insya Allah bisa meminimalisir tanaman dari serangan hama dan penyakit. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan proses penanaman dan sampai sejauh ini masih dalam kondisi aman-aman saja. Oke, mungkin itu ya. Jadi video singkat ini, proses yang perlu teman-teman lakukan sangat sederhana, tetapi menurut kami manfaatnya sangat luar biasa. Mulai dari pendiaman itu untuk memastikan kembali supaya lahan dan pupuk itu sudah benar-benar siap untuk diserap oleh tanaman. Dan karena proses awal biasanya di adaptasi awal itu akan mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang terbesar itu adalah dari kondisi pupuk dan lahan yang belum siap, sehingga nanti akar tidak mampu beradaptasi dengan baik, sehingga akan angka kematian sangat tinggi di awal proses penanaman. Apalagi di cuaca yang ekstrim seperti saat ini ya, antara hujan dan panas lumayan tinggi seperti ini, biasanya tingkat kematian akan sangat tinggi. Yang kedua adalah sterilisasi ini lanjutan, dan itu bisa dilakukan dan bisa tidak. Yang lebih paham adalah teman-teman. Jadi ketika masih menjumpai hama dan patogen penyakit, silahkan dilakukan sterilisasi ulang dengan hanya menggunakan 2 bahan, yaitu mancozeb dengan lambda cyhalothrin atau sipermetrin. Kemudian kalau teman-teman ini adalah lahan baru ya, maksudnya baru diolah. Kalau untuk lahan bekas yang mana teman-teman sudah paham bahwa riwayat sebelumnya tingkat kematian sangat tinggi disebabkan oleh bakteri maupun jamur, teman-teman sebelumnya itu bisa melakukan sterilisasi menggunakan hidrogen peroksida. Meskipun sebenarnya itu tidak ramah lingkungan itu ya, tetapi karena sifatnya darurat, teman-teman bisa memasukkan itu, kemudian baru selanjutnya dimasukkan fungisida atau sipermetrin tadi atau insektisida tadi, baru dimasukkan setelahnya. Proses selanjutnya adalah memasukkan pembenah tanah dan agensi hayati. Dalam hal ini kita menggunakan trichoderma yang dikombinasikan dengan asam humat. Ketika proses tersebut mungkin perlu kita lalui untuk mempersiapkan lahan benar-benar siap untuk ditanami tanaman. Insya Allah dengan langkah-langkah tersebut tanaman mampu beradaptasi dengan baik dan angka kematian itu bisa kita minimalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Proses penanaman dan selanjutnya akan kita bahas di video setelahnya, video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk
mengikuti terus channel Mitra Bertani TV. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.